Halo semua, jadi gue hadir di sini untuk ngasih rekap untuk Computex 2021 di sini khususnya untuk AMD yang menurut gue benar-benar menarik banget dan gue rasa bikin cukup gempar bagi para vendor-vendor atau hardware maker lainnya ya. Jadi di sini Dr. Su ngasih beberapa berita baik semua sih sebenarnya. Nggak ada dari perspektif manapun juga, tetap beritanya itu sebenarnya berita yang benar-benar baik banget. Dan di sini ada 3 yang menurut gue cukup menarik. Jadi di sini gue akan urutkan, menurut gue yang paling menarik pertama ini adalah masalah FSR. Ini sesuatu yang kita udah semua tunggu-tunggu, adalah yang seharusnya menjadi pengganti atau bukan pengganti, lebih tepatnya adalah penyaingnya atau saingannya dari DLSS miliknya Nvidia. Nah tentu aja ini datangnya udah sangat-sangat telat ya. Ditambah lagi juga DLSS sudah ke iterasi kedua atau 2.0. Nah jadi di sini gue mau menjelaskan apa itu FSR atau Fidelity FX Super Resolution. Jadi pada intinya ini akan bisa digunakan oleh semua orang. Jadi bukan cuma pengguna AMD doang, tapi untuk semua. Jadi AMD itu menyatakan, atau lebih tepatnya sih Dr. Su, diwakilkan oleh Dr. Su, dia menyatakan kalau ini bisa nanti akan digunakan di GTX 10 series. Itu berarti kalian menggunakan 1060, yang menurut gue benar-benar masuk akal banget karena ya berdasarkan Steam Survey, 1060 itu yang paling banyak atau VGA yang paling banyak digunakan, diikuti oleh 480 series dan 580. Nah sayangnya seri RX 480 ini nggak dinyatakan sama AMD. Mungkin mereka menganggapnya kalau Polaris itu sama dengan 580 seriesnya juga. Jadi harusnya kalau 580 bisa, 480 pun juga bisa. Nah jadi intinya FSR ini bisa digunakan untuk siapa aja. Ya ini yang menurut gue bakalan berita benar-benar menarik banget. Jadi untuk kalian yang menggunakan 580, kalian menggunakan 5700, kalian menggunakan 6000 series itu akan bisa menggunakan FSR. Nah, jadi di sini ada 4 mode ya yang dinyatakan tuh ada ultra quality, balanced, and performance. Jadi di sini gue rasa ya kalian semua harus juga udah tahu kalau performance yang udah pasti kalian mementingkan performa sedangkan gambarnya mungkin akan lebih buruk gitu loh untuk reproduksi gambar. Jadi intinya ini adalah kabar baik untuk semua dan tentunya gue harapkan ini juga akan datang untuk di APU juga atau di APU scene yang akan tentunya bisa memudahkan kita untuk main di 1080 yang menggunakan resolusi 720 juga untuk game di rendernya. Jadi upscaling ke 1080 menurut gue sangat-sangat penting untuk para APU juga yang nanti akan gue bahas juga karena AMD udah secara resmi launching bilang kalau APU akan dikeluarkan di 5600 dan 5700G. Nanti itu akan gue bahas. Nah, di slide-nya yang kalian bisa lihat, ini kan mereka ngasih lihat nih di slide yang nunjukin kalau GTX 1060 ini bisa berjalan untuk FSR dan kita bisa juga lihat perbedaannya di sini. Nah, cuman kalian bisa lihat di sini sebenarnya yang gue perhatiin ya di sebelah kanan nih yang menggunakan FSR, ini blurry textures ya, terutama di bagian lantainya, terus di bagian samping-samping jembatannya, dan bahkan objek yang agak jauh itu kalian bisa lihat kalau detailnya itu cukup hilang atau nggak kelihatan. Lebih tepatnya sih untuk secara teknisnya bisa dibilang hilang ya detailsnya. Nah itu kayak daunnya kalian bisa lihat di sini agak blurry mess banget. Jadi hampir gue bisa bilang kalau ini gambar itu lebih kayak kalau lensa itu kalian tempel Vaseline gitu. Nah cuman yang gue permasalahkan adalah di sini kan kita nggak tahu nih ini cuman gambar doang atau kayak suatu ilustrasi perbedaan antara yang menggunakan FSR dengan yang enggak dan kenaikan FPS-nya. Jadi yang di sebelah kanannya yang untuk FSR mungkin AMD cuma naruh kayak blur filter doang gitu. Cuman kan gue nggak tahu nih, AMD nggak bilang kalau itu memang nyata atau dari suatu motion capture gitu. Jadi kita nggak tahu dan kalau memang beneran ini adalah fitur aslinya dan di mana mereka cuma screenshot doang, gue justru bisa appreciate AMD lebih jauh karena mereka mau jujur nampilin hasil FSR itu seperti apa dan nggak bikin atau nggak memaniskan atau nggak memberikan suatu janji manis bahwa FSR itu adalah suatu revolusioner yang besar banget untuk semua orang atau untuk para gamer gitu loh. Jadi gue rasa dengan memberikan gambar yang lebih masuk akal, gue rasa orang jadinya nggak terlalu muluk-muluk. Jadi ya kasarnya nggak melakukan apa yang CDPR lakukan terhadap CP 2077. Nah untuk minusnya dari semua berita ya, karena gue kan tipenya orang yang sangat-sangat pesimis. Gue rasa kalian semua juga udah tahu gue orangnya adalah pesimistik, terutama dalam suatu teknologi apapun itu teknologinya kayak Stadia gitu yang waktu kemarin pertama kali launching itu kan gue juga ngomongin dan gue juga pesimistik terhadap teknologinya dan segala macam dan di situ juga banyak dari kalian yang bilang enggak, kenyataannya gini, Google ada perusahaan yang besar, cuman kenyataannya kan seperti yang gue bilang di konten itu kan, di tahun 2021 juga Stadia masih dikit yang menggunakan. Nah jadi di sini gue mau ngomongin masalah minusnya juga. Jadi ini bukan minus sih sebenarnya, gue bisa bilang
biar expectation kalian itu nggak terlalu tinggi terhadap teknologinya FSR atau si punyanya AMD ini. Jadi yang pasti kita bisa bilang kalau FSR itu sukses atau enggaknya itu tergantung dari hasil kualitas gambar yang dihasilkan. Oke, kita bisa nyebut kalau DLSS itu benar-benar bagus banget. Bahkan gue pribadi sulit banget untuk membedakan mana yang native, mana yang menggunakan DLSS. Bahkan kita bisa lihat di game-game baru lah. Hampir semua game baru yang menggunakan DLSS. Implementasi itu benar-benar sempurna. Gue bisa bilang Cyberpunk juga benar-benar bagus banget. Kecuali di gue bisa bilang di beberapa bagian itu ada yang shimmering doang. Cuma shimmering yang hal terjadi di control waktu DLSS 1.0. Itu adalah hal yang sangat-sangat normal dan agak sulit juga untuk diperhatiin, terutama dengan menggunakan 2.0. Terus ditambah lagi, FSR ini menggunakan yang namanya itu bisa dibilang spatial upscaling. Jadi spatial upscaling itu benar-benar dilakukan secara frame by frame. Jadi per frame. Nah, yang kalian harus pahami adalah berarti kan processing-nya itu adalah by frame kan. Jadi nggak ada namanya continuity. Continuity di sini adalah maksud gue secara model, secara processing-nya itu nggak ada continuity. Jadi apa yang spatial lakukan itu adalah misalnya ada satu blok, itu bloknya akan digedein dan mereka akan ngisi dan mereka akan cari tahu ini harusnya warnanya hijau, yang sekelilingnya akan diisi warna hijau dan nanti akan digedein. Yang jadi masalah adalah untuk resolusi yang lebih kecil, kayak misalnya 720 ke 1080. Kalau 1080 misalnya ke 4K atau ke 1440, mungkin kita akan mendapatkan performa yang lebih tinggi naiknya. Tapi pada saat kita ngomongin 720 ke 1080 misalnya, dan ini yang gue rasa akan lebih banyak orang gunakan, karena gue rasa belum banyak orang yang menggunakan misalnya 1060 dan menggunakan monitor 1440 misalnya. Jadi gue rasa akan lebih banyak orang yang menggunakan FSR itu untuk menaikkan game di render di 720 untuk naik ke 1080. Jadi itu yang kelemahannya dari spatial atau spatial upscaling. Nah, kita semua juga gue rasa udah tahu kalau spatial upscaling itu menghilangkan detail. Jadi kita nggak bisa meng-recover suatu detail yang ada di resolusi yang lebih kecil atau yang lebih tajam ke resolusi yang lebih besar. Nah, kalau kita misalnya ingat ke DLSS 1.0 atau DLSS yang pertama, iterasi yang pertama, itu kan bisa dibilang ya cukup hancur gitu. Nggak sesuai harapan gue tentang DLSS. Gue mengharapkan kalau teknologi DLSS itu akan benar-benar ya baik banget gitu. Gue bakal menyangka kalau itu akan menyaingi native resolution gitu untuk upscaling-nya. Nah, yang pertama ini adalah karena DLSS yang 1.0 ini menggunakan ya spatial upscaling. Jadi cuman bedanya adalah mereka menambahkan deep learning. Makanya namanya ya DLSS karena ada deep learning-nya. Jadi yang dilakukan di sini untuk spatial upscaling-nya mereka menggunakan suatu model yang udah di-pre-train oleh NVIDIA. Jadi buat kalian yang belajar misalnya machine learning atau deep learning, kalian tahu kan kalau kalian udah menciptakan suatu model yang kalian suka, kalian latih dia sampai ya iterasi ratusan ribu, ya udah kalian tinggal pakai doang untuk berbagai masalah atau berbagai untuk mencari suatu solusi dari berbagai isu gitu misalnya. Jadi modelnya kalau udah punya satu. Ini yang dilakukan oleh NVIDIA. Jadi modelnya ini yang sudah di-pre-train akan mencapai suatu coherent, di mana ada namanya motion vector yang sangat penting dalam spatial upscaling. Nah, jadi dengan cara apa yang dilakukan oleh NVIDIA, menurut gue itu adalah jalur yang benar-benar masuk akal banget. Ditambah lagi dengan adanya tensor yang akan ngebantu DLSS. Oke, yang jadi masalah adalah suatu gambar itu kan 2 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi, kalau kita ngomongin masalah terpisah nih, berarti kan ada gambar A dan ada gambar B. Ini gambar 1, ini frame kedua. Kalau dari komputernya doang, dia itu nggak tahu yang namanya maksud. Dia itu nggak tahu tujuan. Jadi dia taunya cuma gambar 1 dan gambar 2 doang, gambar 3, gambar 4. Nggak ada continuity di antaranya. Mereka nggak tahu kalau ini adalah orang yang misalnya bergerak. Untuk ngebuat suatu upscaling itu benar-benar baik, seperti apa misalnya apa yang dilakukan oleh TV gitu, kayak punyanya Sony TV, itu salah satu menurut gue processing yang benar-benar bagus banget ya untuk image quality-nya ya, terutama untuk upscaling itu salah satu yang terbaik. Nah, jadi apa yang dilakukan adalah mereka tahu nih, ada yang namanya motion vector. Nah, jadi motion vector itu apa sih? Sebenarnya motion vector itu adalah, misalnya ini suatu tangan yang bergerak. Dia tahu, dia punya konteks bahwa ini adalah suatu tangan, ini yang harus tajamnya di mana. Ini yang mana yang harusnya di-blur, mana yang detailnya bisa dihilangkan. Jadi motion vector itu adalah menentukan mana nih posisinya berikutnya dia ada di mana. Jadi dia udah tahu nih, dia udah memperkirakan kalau bahwa pergerakan berikutnya itu ada di titik pixel ini, atau di pixel ini, atau di pixel ini. Nah, jadi itu adalah motion vector, dan ini bisa dilakukan adalah pada saat suatu mesin itu punya konteks. Mereka tahu apa yang dimaksud dengan apa yang dia lihat di gambarnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat nih, kayak terutama buat kalian ya para VFX artist ya, gue rasa kalian udah tahu kalau sekarang udah mulai banyak yang namanya AI rotoscoping. Jadi dimana kita udah nggak perlu painstakingly lagi
per frame kita pilih orangnya, kita outline, dan itu yang misalnya kita mau hilangkan atau kita mau pilih atau kita mau masking orangnya, udah nggak. Tapi kita bisa lakukan secara AI. Ada namanya rotoscoping, itu AI buat kalian yang nggak tahu, buat memudahkan kinerjanya kalian. Cuman memang nggak 100% baik, nggak 100% akan sama dengan kalau kita melakukannya secara handmade atau kita melakukannya secara tangan atau secara manual. Tapi udah mulai mendekati sampai ya titik yang gue bisa bilang ya kayak untuk sinetron aja buat gue udah terlalu bagus gitu loh menggunakan AI rotoscoping. Jadi ya gue bisa bilang kalau untuk sistem seperti ini deep learning atau suatu AI itu sangat-sangat berguna. Jadi ya kelemahannya adalah yang tadi, kalau ini FSR bisa dibilang masih lebih tradisional. Jadi gue mengharapkan FSR kualitasnya itu belum bisa menyamai DLSS 2.0. Kalau memang beneran bisa, gue bakalan benar-benar shock banget dengan apa yang dilakukan oleh AMD untuk FSR ini sendiri. Tapi ekspektasi gue pribadi adalah ini akan kurang lebih sama dengan kualitas yang kita harapkan atau kita dapatkan di DLSS yang pertama atau DLSS 1.0. Nah, jadi kita bisa bilang kalau FSR ini mengalami suatu uphill battle. Nah, pertama nggak cuma dari sisi teknologinya doang. Cuman kan kita harus mikir juga ya kalau AMD itu punya filosofi fine wine gitu loh. Will, lu kan yang ngedit, Will, masukin ini ya, meme Omniman yang suruh anaknya mikir. Jadi lo harus ingat kalau AMD itu lebih ke fine wine. Jadi gue rasa ini akan ditweaking lagi ke depannya. Nah terus ditambah lagi kan karena konsol juga kan menggunakan AMD juga ya. Gue rasa nanti pada saat konsol juga udah mulai menggunakan FSR, gue rasa ini akan benar-benar berguna banget dan gue rasa akan jauh lebih baik. Dan walaupun gue rasa juga sekarang karena kita menjadi test subjeknya ya untuk FSR di PC, dan kalau udah sempurna baru di konsol, dan gue rasa kedepannya juga ini akan menjadikan suatu perubahan yang drastis juga di konsol gaming. Nah yang uphill battle-nya itu adalah karena FSR itu nggak sendiri. Jadi kalau misalnya dari pihak developer, tentunya kalau kita misalnya ngelihat sekarang salah satu engine yang paling besar digunakan dan paling banyak digunakan itu adalah untuk game-game yang bisa dibilang blockbuster, itu kan menggunakan UE atau Unreal Engine. Nah, Unreal Engine 5, UE 5 itu mereka udah menyediakan sendiri untuk upscalernya mereka. Ya mereka tetap menggunakan di sini namanya itu temporal super resolution. Jadi ini kurang lebih ya sama lah, karena temporal ya berarti ditempel gitu pada saat itu bekerja. Ya kalau misalnya developer sudah punya temporal upscaling atau super resolution dari engine-nya, buat apa mereka menambahkan FSR atau menambahkan DLSS kalau memang dari engine-nya udah menyediakan fitur yang kurang lebih mirip. Jadi gue rada bingung kalau misalnya ntar developer itu harus makan waktu lebih banyak. Gue kan nggak tahu nih sebenarnya implementasinya menggunakan spatial upscaler itu kan nggak terlalu berat. Secara back-end itu nggak seberat menggunakan misalnya DLSS dan nggak memakan man hour dari para developernya untuk mengerjakan atau mengimplementasi FSR di dalam gamenya. Tapi kalau misalnya udah ada UE 5 yang udah ada temporal super resolution, ya gue rasa mereka kan pilih salah satu gitu. Ya mendingan gue yang udah ada di engine aja, karena semua orang juga udah pasti bisa pakai. Dibandingin misalnya FSR gitu, atau misalnya menggunakan DLSS. Cuman balik lagi, ini semua kita nggak tahu seperti apa. Nanti tanggal 22 gue akan ngetes di... Yang pasti gue akan ngetes di VGA AMD dan gue akan ngetes di 1060 untuk kasih lihat kepada kalian sebenarnya perbedaannya dari mana, dan mungkin harus on cam juga karena kayaknya agak sulit juga sih, pasti dikompres juga ya di video untuk gue bisa menjelaskan kepada kalian. Ya, jadi itu doang untuk bagian FSR. Sekarang kita masuk ke berita yang cukup menarik, terutama buat kalian yang lagi kesulitan nyari PC atau mau ngebangun PC. AMD udah dengan jelas di sini memberikan Zen desktop APUs. Jadi di sini ada 5700G dan ada 5600G. Nah, yang 5700G ini gue jelasin dulu. Kedua APU ini sebenarnya kurang lebih benar-benar mirip banget ya. Gue nggak bisa menemukan ada perbedaan yang drastis banget. Karena dari CPU-nya cuma beda satu doang, dan untuk core clock-nya juga bedanya cuma 100 MHz. Jadi menurut gua nggak terlalu besar ya perbedaan di antara keduanya, dan ini yang ngebuat gua merasa kalau 5600 gitu jauh lebih worth it daripada 5700G. Karena 5700G-nya ini harganya itu dipatok di $359. Ini MSRP. Terus untuk 5600 harganya di 259. Ini menurut gue lebih masuk akal ya untuk 5600, karena gue rasa orang yang membeli APU juga nggak mengharapkan punya 8 core dan 16 thread. Keduanya juga 65 watt.
tentunya gue rasa ini dengan ya kalian yang punya desk mini, gue harap kalian bisa gunakan kedua prosesor ini di desk mininya kalian dibandingkan kalau misalnya menggunakan yang 4000 seriesnya yang untuk cooling itu cukup berat ya. Jadi gue harap ini akan berubah banyak, dan gue rasa untuk yang lebih berat untuk pekerjaan di kantor ini menjadi opsi yang lebih menarik ya, karena di bawah ini serinya hanya khusus untuk OEM doang, dan ini adalah hal yang menurut gue sangat-sangat wajar mengingat AMD juga mereka nggak mau ngeluarin banyak banget iterasi prosesor kalau mereka sendiri aja nggak bisa memproduksinya. Jadi kalau yang jumlah sekarang aja mereka nggak bisa penuhi permintaan, yang ngapain mereka bikin lebih banyak dan jatuhnya harus mecahin semuanya, dan jadinya semua orang malah jadi nggak bisa mendapatkan barangnya gitu. Nah ini kita bisa mendapatkan di Agustus 5. Gue juga bisa janji kalau nanti kalau kita udah megang, kita bakal coba review untuk 5700 maupun 5600-nya untuk kalian yang menggunakannya. Dan menurut gue untuk saat ini 5700G menurut gue pricing-nya agak terlalu tinggi. Gue harap AMD bisa menurunkannya karena ini penempatannya di bawahnya 5800X tapi di atasnya 5600X. Jadi ya gue rasa mendingan beli VGA second kali ya daripada kalau kita cuma mengincar APU-nya doang, karena gue nggak tahu juga sih harga VGA second sekarang udah normal atau nggak. Jadi nanti yang si Willem akan tampilin di sini. Jadi Will tolong ditambahin. Nah sekarang kita ke berita yang terakhir, ini adalah masalah Vcache. Jadi AMD akan menggunakan Vcache. Jadi L3-nya itu akan jadi lebih besar karena mereka menggunakan sistem atau teknologi stacking. Jadi ditumpuk. Jadi sebenarnya kasarnya itu buat kalian yang kurang tahu dampaknya apa sih L1, L2 dan L3 atau L3 cache yang lebih tinggi itu sebenarnya dampaknya apa? Jadi kasarnya L1, L2, L3 itu kan sebenarnya generally itu disiapkan untuk per core. L3 itu digunakan harusnya untuk semua, generally ya, untuk semua. Nah, jadi L3 ini kurang lebih sama dengan otak kita aja. Jadi L3 itu adalah prefrontal cortex-nya manusia. Jadi apa yang ada di sini, memori kalian yang ada di sini kalian. Nah, kalau kita ngomongin lagi, kita bagi dulu nih ke semuanya. Kalau RAM itu adalah mejanya kita. Jadi apa yang kita taruh di meja itu berarti kan kita bisa dengan cepat ngambil barang-barang. Apa yang disimpan di hard disk itu adalah misalnya apa yang ada di rak lah. Ini ada di belakang gua. Ini semua berarti kalian bisa ngambil. Kalian harus berdiri dari bangun dan kalian harus ngambil. Otomatis kalian butuh waktu yang lebih lama. Kalau kalian ngambil barang yang ada di meja kalian, jauh lebih cepat daripada ngambil dari apa tadi gue sebut? Rak ya, dari rak. Dibandingin gue ngambil di meja. Semuanya itu ada di sini. Gampang, gue bisa pindah-pindahin dengan cepat. Apa yang ada di otak, otomatis gue lebih cepat dong. Gue tinggal translate apa yang ada di otak. Semua instruksi itu ada di otak. Nah jadi cara memudahkan pemahamannya adalah seperti itu. Jadi kalau prefrontal cortex kalian lebih kencang atau lebih banyak atau lebih besar, otomatis pekerjaan atau instruksi yang kalian bisa lakukan itu lebih cepat. Kalian nggak perlu lagi ngecek suatu data, kalian nggak perlu ngecek lagi misalnya suatu apa ya, ingat yang kalian lupa, catatannya kalian baru kalian taruh di sini untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kalian. Jadi itu adalah Vcache. Jadi kenapa teknologi ini benar-benar menarik banget adalah karena 3D stacking-nya. Jadi kalau kita ngomongin masalah apa ya, secara fisik di prosesor itu misalnya adalah suatu tas atau baju yang kita mikir baju cuma ada satu gitu, tapi ternyata ya lu bisa stacking ininya, lu bisa stacking kantongnya gitu, lu bisa naruh lebih banyak. Nah itu apa yang dilakukan oleh AMD, dan gue rasa dengan speed yang ada dilakukan di sini dengan Vcache ini mereka mendapatkan performa sampai average-nya itu adalah 14-15%. Ini adalah angka yang benar-benar gede banget ya, kenaikan dari penggunaan teknologi seperti ini. Dan ini sayangnya memang baru dibilang kalau rilis itu sekitar tahun depan ya, atau akhir tahun ya. Jadi masih di AM4, belum di AM5. Jadi gue harap sih ini beneran memberikan opsi, mungkin namanya bakal berubah jadi XT kali ya, sama kayak 3800 XT yang tahun lalu udah rilis. Jadi di sini akan memberikan L3 cache yang lebih gede, bahkan kalau kalian turun sekitar tahun 90-an atau tahun 90-an, kalian ingat kalau RAM zaman dulu ada 128 mega gitu. Nah sekarang kita mendapatkan ukuran yang lebih besar di dalam prosesornya doang. Jadi udah secanggih itu ya dengan ukuran nano yang kita bisa temukan di sekarang untuk di V3 cache-nya, dan tentunya juga ini akan benar-benar ngebantu banget untuk APU yang ada di masa depan. Kalau mereka bisa menggunakan V-cache seperti ini, kita mendapatkan ya bandwidth yang jauh lebih besar untuk RAM, dimana kita selalu tahu kalau APU itu selalu tergantung sama masalah RAM-nya, speed-nya. Dan gue rasa Vcache akan bisa ngebantu untuk stream itu semua dengan speed yang mendekati GDDR gitu misalnya. Jadi itu untuk Vcache, dan tentunya ini juga berita baik kalau mereka juga akan implementasikan di Epic, dimana
ya untuk kalian melakukan kalkulasi atau data station atau workstations, ini akan benar-benar ngebantu banget. Uplift sampai 14% dan maksimal 4-25%, menurut gue angka yang nggak masuk akal banget apa yang dilakukan oleh AMD. Jadi itu doang yang gue bisa bilang yang benar-benar menarik banget dari AMD dari kemarin yang dikasih oleh Dr. Su. Dan nanti kalau ada updatean menarik lagi dari Computex yang gue bisa berikan kepada kalian, gue akan update lagi di sini. Gue nggak tahu ini namanya apa, harusnya Lazy Tech juga. So, thank you everyone for watching and see you guys next time.